Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endi Prianto, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Xaverius Metro Lampung, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan STPK tahun 2023, LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan UKIN kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Xaverius Metro Lampung. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 7A semester ganjil dengan materi membangun relasi dengan Yesus. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, semuanya baik, semuanya sehat ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini dengan doa pembuka ya. Siapa yang berani memimpin doa? Oke, silahkan Mas Tian untuk memimpin doa. Kita semua siapkan hati. Silahkan Mas Tian untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa secara bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kebersamaan kami hari ini. Berkatilah kami dengan terang-Mu ya Yesus, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, sehingga kami mampu menjalani relasi yang dekat dengan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Engkau yang selalu kami puji ya Yesus, kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Tian yang sudah memimpin doa pelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan Pak Edi akan absen dulu ya. Oke, berarti semuanya sudah hadir semuanya ya? Hadir semua? Iya. Oke, baik, terima kasih. Semua sudah masuk ya, tidak ada yang absen, tidak ada yang izin, apalagi yang tidak ada yang apa. Baik, terima kasih, kalian sudah masuk semua. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah absen, setelah kita mengenal, kita akan mencoba melihat materi yang lalu. Ya, masih ingat materi yang lalu dengan judul Yesus yang berbelas kasih, ya. Nah, Yesus yang berbelas kasih. Siapa yang punya sahabat? Nah, siapa yang punya sahabat? Oke, semuanya punya sahabat, ya kan? Semuanya punya sahabat. Apa yang biasa anak-anak lakukan dalam berelasi dengan sahabat? Ayo angkat tangan. Ayo. Apa yang biasa anak-anak lakukan dalam berelasi dengan sahabat? Misalkan relasi, ngobrol, berbicara itu. Ayo. Ayo, apa yang biasa anak-anak lakukan? Bermain. Oke. Terus? Oh, main game. Nah, main game. Mungkin tidak hanya main game, mungkin ya kan? Diajak misalkan olahraga, nah, kan? Pagi-pagi olahraga, kan gitu. Entah bulu tangkis, entah jalan, ya kan? Dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sikap apa yang perlu dikembangkan agar relasi dengan sahabat semakin erat. Ayo, sikap apa yang perlu dikembangkan supaya persahabatan itu semakin erat? Tidak ada rahasia, benar. Yuk,
saling percaya satu dengan yang lain. Ada yang lain? Yo. Ya kan? Saling percaya, saling menjaga, menghargai. Ya, benar, ya kan? Jadi sikap apa yang perlu dikembangkan dengan apa? Dengan teman supaya relasi itu semakin erat. Saling percaya, tidak egois, ya kan? Membantu, menghargai, ya. Itulah sikap-sikap yang anak-anak coba lihat, ya kan? Itu. Lalu yang keempat adalah sikap apa saja sikap Yesus yang kalian ketahui? Sikap Yesus yang kalian ketahui apa dalam relasi? Ayo. Sikap Yesus yang anak-anak ketahui, atau sikap Allah yang menyayangi. Ayo, benar, menyayangi. Terus apa lagi sikapnya? Mengasihi tanpa batas, mengampuni, dan lain sebagainya, ya kan? Oke. Nah, itulah anak-anak yang nanti kita akan coba lihat. Ya, ini materi ini nanti yang akan kita coba lihat. Nah, yang berikutnya anak-anak, mari. Nah, anak-anak, di meja anak-anak sudah kayak dibagi. Silakan diisi. Ya, silakan diisi. Ya, silakan diisi. Ya, nanti Pak Endi silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Ya, dibagi ya. Itu diisi, itu diceklisin. Ya. Oke. Diserahkan ke ketua kelompok menyerahkan ke saya ya. Waktunya enggak banyak, hanya 2 menit. Ya, hanya 2 menit. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Nah, dari 27 anak yang belum paham, ya, yang belum paham materi ini ada 8. Nah, hampir semuanya sudah paham. Ya. Sebenarnya materinya apa sih? Nah, materi pelajarannya adalah ini anak-anak. Membangun relasi dengan Yesus. Jadi materi hari ini adalah membangun relasi dengan Yesus. Ya, maka sebelum kita lihat film, kita SBking dulu. Masih ingat pokoknya? Kita tes ya. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Nah, gitu. Sekali lagi, yo. Pagi, siang, malam. Oke. Karena anak-anak sudah konsentrasi, kita mulai materinya, yakni membangun relasi dengan Yesus. Nah, di kelompok sudah saya bagi, ya, nanti didiskusikan. Ada sebuah film, nanti dilihat, diperhatikan, nanti silahkan anak-anak isi. Tetapi sebelum film, anak-anak, ternyata tujuannya apa? Nah, ya kan, tujuannya apa? Ini penting. Tujuannya nanti anak-anak adalah anak-anak mampu menganalisa tentang berbagai aktivitas, ya. Jadi anak-anak nanti mampu menganalisa berbagai aktivitas untuk menjalin relasi dengan siapa? Dengan Yesus. Melalui apa? Kegiatan pengamatan video dan kitab suci.
suci. Nanti kitab sucinya ada dua. Dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dan juga Ibrani 10 ya, bab 10 ayat 22 sampai 25. Sehingga anak-anak nanti dapat mampu mewujudkan dengan tepat dan benar dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diwujudkan melalui kegiatan nanti anak-anak membuat doa syukur. Ya kan? Relasi itu perlu diungkapkan dengan doa syukur. Doa syukur kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, itu tujuannya. Ya, paham sampai sini? Oke, nah, anak-anak, mari kita lihat filmnya. Bahasa Bali. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Baik, terima kasih. Paham ceritanya? Oke, baik. Silahkan anak-anak didiskusikan bersama kelompok. Ada beberapa pertanyaan, ya toh. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Ya kan? Soalnya apa yang terjadi dalam film tersebut? Mudah kan? Oke, silahkan didiskusikan. Apa masalah yang kelompok temukan dalam film itu? Masalahnya apa sih tadi? Banyak kan? Lalu nilai apa yang ditawarkan? Nilai-nilai apa tadi? Silakan dikerjakan. Ya, oke, silakan didiskusikan bersama kelompok. Lalu kelompok 3, 4, 5, 6 juga hampir sama. Soalnya nomor 1 adalah apa yang kelompok pahami dari film itu? Apa yang tadi anak-anak pahami? Apa sih masalah yang kelompok temukan dalam film itu? Nilai apa yang ditawarkan? Oke, silahkan 3 menit atau 5 menit ya. Oke, 5 menit untuk mendiskusikan bersama kelompok 3 pertanyaan itu. Kelompok 4 ya, sini ya. Tuh, nih. Nilai-nilai apa? Masalah apa tadi? Ya kan? Lalu selain apa kan? Oke. SMP dan SMA. Nah, sudah semua kita kasih tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak sudah mendiskusikan. Sekarang anak-anak akan mempresentasikan bersama kelompok maju di depan, ya kan? Oke, kelompok mana? Silakan. Selamat pagi teman-teman dari PND. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari PND. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mungkin ada pertanyaan, jelas? Jelas. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Ya, oke, terima kasih kelompok 6. Baik, terima
Terima kasih kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, kalau kalian tadi coba lihat film, ini kelas film tadi, ya kan? Membangun relasi dengan Yesus itu diwujud nyatakan dengan relasi dengan siapa tadi? Lingkungan, ya kan? Membangun relasi dengan lingkungan. Setelah habis dari lingkungan, dia jalan pesan makan. Ada siapa tadi? Kucing. Dengan apa tadi? Berarti lingkungan makhluk hidup. Nah, setelah makan selesai, dia bertemu dengan siapa tadi? Remaja ya, berantem. Dia melerai, memisah. Loh. Jadi berelasi. Lalu setelah memisah, ya merelai, tadi pemuda tadi kemana tadi? Es campur. Berarti relasi dengan siapa? Sesama. Nah, itu anak-anak. Jadi ketika anak-anak berbicara dengan relasi dengan Yesus, maka bagaimana anak-anak ini relasinya dengan lingkungan, dengan apa tadi? Hewan, binatang, ya kan, makhluk hidup, dengan sesama. Nah, itu relasi kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kita coba lihat peneguhan film tadi apa sih yang mau dilihat nilainya. Ini anak-anak, seorang dikatakan memiliki relasi yang dekat dengan orang lain ketika apa? Ketika dia sangat mengenal siapa orang tersebut dan dapat mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kalau saya mengasihi teman, maka saya harus bisa mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya bisa mengasihi diri saya sendiri, maka saya bisa mengasihi teman, lingkungan, kan gitu kan, makhluk hidup dan lain sebagainya. Relasi yang dekat dengan orang lain dapat apa ini? Dapat terbangun dengan saling berkomunikasi dan berkenalan satu sama lain. Kan gitu kan, tadi anak-anak kita apa sih yang dibangun supaya persahabatan itu erat? Salah satunya ini, saling mendukung, ada komunikasi, ada saling apa tadi? Saling percaya, ya kan? Saling mengasihi, ya itulah yang anak-anak tadi sebutkan. Ada nggak di sini? Nah, ada. Nah, itulah sedikit ya peneguhan dari cerita. Nanti dari film nanti anak-anak juga akan membuat sendiri. Misalkan peneguhan apa sih maknanya untuk diri saya tadi, kan gitu. Paham ya? Oke. Nah, anak-anak setelah kita lihat film, lalu presentasi, berdiskusi, sekarang kita akan belajar dari teks kitab suci. Ya, teks kitab suci ada dua, dari Matius 4, 18, 22 dan Ibrani 10, 22 sampai 25. Ini teksnya. Ya, coba anak-anak lihat di teks kitab suci. Kelompok 1, 2 dan 3 dibuka kitab suci dari apa? Matius, ya, Matius bab 4, 18 ayat 22. Silakan dibuka, dibaca dan dijawab. Ada pertanyaan nanti, pertanyaan nih. Lalu kelompok 4, 5 dan 6 belajar dari Ibrani. Itu dari buku dari itu 334 sekitar itu ya. Oke, silakan dibaca masing-masing bersama kelompok, lalu didiskusikan. Ya, pertanyaan ini. Ya, ada 3 pertanyaan masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 pertanyaan adalah jelaskan alasan berelasi dengan orang lain. Lalu soal 2, ya, soal 2 itu tuliskan aktivitas yang dipakai
sebagai sarana membangun kedekatan relasi dengan Yesus berdasarkan kitab suci itu apa sih sarananya? Lalu mengapa para murid mau mengikuti Yesus padahal mereka belum mengenal? Silakan dikerjakan 5 menit. Nggak apa-apa gitu aja. Misalkan ini bagaimana sikap yang perlu dikembangkan dalam membangun relasi? Oh, menghargai, kan dari itu menghargai. Jalan Itu meninggalkan jala ikan, tinggalin jala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan mengikuti jalan manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Baik, kita presentasikan, kita tepuk tangan kita semua. Siapa yang mau maju kelompok mana? Baik, kelompok 2 dulu. Kelompok 3 dulu, yuk. Oke. Kelompok 3, nanti baru kelompok 5. Lainnya mendengarkan, ya. Oke, yuk. Selamat pagi Pak Edi dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kita kasih tepuk tangan kelompok 1. Baik, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke. Baik, anak-anak yang terkasih, kalian sudah membaca, lalu juga mendiskusikan, lalu juga mempresentasikan, belajar dari teks kitab suci, ya kan? Nah, anak-anak sebenarnya ada sumber belajarnya. Nah, nanti anak-anak browsing dari internet di sini. Jadi HTTP Drive Google di sini ada. Nah, anak-anak kita akan coba lihat berikutnya. Setelah kita presentasi, anak-anak solusinya apa sih? Ada masalah tentang lingkungan, tentang relasi kita dengan lingkungan, dengan sesama, ya kan? Dengan makhluk hidup, ya kan? Nah, anak-anak nanti akan mencoba merancang, menyusun. Nah, ini sebuah drama, ya, drama yang bertemakan perilaku toleransi terhadap sesama yang berbeda suku, agama, golongan, dan perbedaan latar belakang. Paham? Jadi nanti kalian, anak-anak kelompok akan membuat teks drama. Setelah membuat teks drama, anak-anak akan memperagakan berkaitan dengan apa namanya drama tersebut. Paham? Saya kasih apa namanya lembarannya, ya kan? Ya, teks dramanya ya, tulis ya. Oke. Ya. Ini. Nah, nanti anak-anak akan merancang kegiatannya, ya kan? Merancang kegiatan apa? Membuat drama dan memperagakan. Paham ya? Oke, paham. Ya. Lalu berikutnya, setelah kita merancang, ya kan? Kita akan mencoba melihat apa sih
peneguhannya, ya, peneguhan dari kegiatan ini tadi. Anak-anak ini kalau tadi terlintas, ya, anak akan sudah menyimpulkan, ya, dari teks kitab suci. Murid-murid Yesus, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, tanpa banyak alasan langsung berjalan. Benar tak kita baca? Ya kan, langsung jalan mengikuti Yesus. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan yang luar biasa. Jadi membangun relasi itu memiliki kepercayaan yang kuat, ya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Lalu dalam Ibrani kita juga bisa melihat hal-hal yang mestinya kita miliki agar dapat menjalin relasi dengan Yesus. Misalkan tadi apa? Ini hati yang tulus, terus iman yang teguh, teguh dalam pengharapan, saling memperhatikan, mendorong dalam kasih. Benar gak tadi yang kalian tulis tadi? Ada kan di sini tadi? Ada. Nah, komunikasi dengan Yesus, nah, dapat kita lakukan dengan cara apa? Melalui doa. Ada nggak tadi? Ada. Membaca kitab suci, lalu melakukan firman Tuhan. Benar nggak tadi? Ya, itu kan jawaban-jawaban kalian tadi. Ketika dirangkum, kalian akan menulis rangkuman kalian sendiri. Kita dapat menjalin relasi dan kedekatan dengan Yesus melalui relasi harmonis dengan sesama, tanpa membedakan suku, agama, golongan, latar belakang, dan lain sebagainya. Paham? Berikutnya. Nanti tesnya, nanti anak-anak di Google Drive, ya, dikerjakan ya. Paham? Nanti Pak ini kasih linknya. Oke, asesmennya. Berikutnya, setelah kita asesmen, soalnya apa sih? Tadi berelasi. Apa sih maksudnya? Bagaimana aktivitas? Bagaimana sikap yang perlu dikembangkan? Lalu yang terakhir tuliskan doa syukur. Nah, anak-anak, mari kita refleksi sejenak. Ya, kita refleksi. Ya, kita ingin selalu dekat dengan Yesus, setuju? Kita selalu dekat dengan Tuhan, setuju? Sehingga kita dimampukan untuk hidup meneladan Yesus itu sendiri, ya kan? Pertanyaan refleksi yang tidak perlu dijawab tapi direnungkan oleh anak-anak. Sudahkah anak-anak membangun relasi dengan Tuhan? Sudah? Ada yang sudah mungkin rajin berdoa, rajin beribadah, benar? Nah, itu kan. Lalu maukah kalian secara teratur berkomunikasi dengan Tuhan? Oh enggak? Mau. Nah, anak-anak, setelah kita mau, mari kita coba lihat. Tugasnya adalah ada banyak tugas, ya. Tugasnya adalah yang pertama assessment. Dilihat di Google Drive, ya, nanti, atau Google Form. Lalu yang kedua adalah membuat drama. Nanti besok kita praktekkan dengan relasi. Paham? Paham? Lalu yang ketiga adalah membuat doa syukur. Paham sini sampai sini? Paham? Oke, anak-anak, ketika anak-anak sudah paham, ya, sudah mengerti tugas-tugasnya, maka mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Siapa tadi yang akan doa? Baik, silakan Mas Elang untuk memimpin doa pertemuan kita hari ini. Silakan. Mari semuanya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita doakan bersama-sama. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu melalui kegiatan belajar hari ini. Engkau menyadarkan kami bahwa komunikasi amatlah penting dalam relasi dengan siapapun, apalagi dalam relasi denganmu. Bantulah kami ya Yesus, agar kami dapat dengan setia membangun komunikasi denganmu melalui doa, membaca dan melaksanakan firman-Mu. Demi kemuliaan-Mu ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin.
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa tugasnya, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita tepuk tangan.